Guys, gak kerasa ya, kita udah kelas 11 semester 2 lagi. Aduh, habis ini kita kelas 3, terus kuliah deh. Iya nih, bentar lagi kita harus udah milih jurusan kuliah. Lo pada takut gak sih? Lah, kenapa takut? Ya, kalau kita salah pilih jurusan, kan susah kalau kayak gitu. Enggak lah, kan kita harus berani, yoi. Iya sih, berani, tapi kan takut aja gitu. Yaudah deh, ini gue ada lagu nih yang sesuai dengan keraguan kita sekarang ini. Dengerin yuk. Halo teman-teman, hari ini kami dari kelompok Berani Yo akan mengantarkan Biro Agama dengan topik kami kali ini, yaitu selesai SMA, aku mau kemana ya? Jadi nanti kami akan membahas mengenai rasa bimbang yang ada dalam pemilihan jurusan untuk kuliah nanti, serta solusi mengenai masalah tersebut. Nah, kami milih topik ini karena banyak dari anggota kelompok kami yang masih ragu-ragu nih mengenai jurusan kuliah yang akan kami pilih nanti. Sementara, waktu untuk menentukan jurusan kuliah setiap hari semakin mendekat. Tujuan dari presentasi kami ini adalah untuk memberikan informasi mengenai cara pemilihan jurusan kuliah yang cocok untuk teman-teman. Nah, sebelum memulai, kami ingin mengajak teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersandar padamu sebab Engkaulah yang selalu meneguhkan dan menguatkan kami. Kami bersyukur Tuhan karena di saat kami bimbang, letih, lelah, dan kehilangan semangat, firman dan bisikan-Mu mampu menguatkan kami sehingga kami dapat melalui hari-hari dengan baik. Saat ini Tuhan Yesus, kami kembali dengan bawa kebingungan kami dalam mengambil keputusan yang tepat dalam pilihan kami. Sudilah Engkau memberi petunjuk bagi kami, sebab kami yakin itu tidak sia-sia bagi kami, karena petunjuk-Mu adalah jalan terang bagi kehidupan kami. Demi kemuliaan-Mu, Tuhan Yesus, janganlah Engkau memperhitungkan segala kesalahan kami, tapi tunjukkanlah kemurahan hati-Mu pada kami, agar pikiran kami jernih. Suara hati kami jernih, sehingga dalam kesunyian itu, kami dapat dengan jernih menentukan pilihan. Kristus terkasih, kasihanilah kami, dan mohon berilah kami petunjuk-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, karena pembukaannya udah, gue bakal oper ke orang selanjutnya. Silahkan. Sekarang kita bakal masuk ke materi. Sampai sekarang, masih banyak murid bingung dengan jurusan yang akan mereka pilih. Jadi di sini, kami akan bantu kalian untuk menentukan jurusan yang akan kalian ambil. Jadi nggak usah lama-lama, mari kita choosing the right path. Oh iya, apa yang bakal disampaikan hanya sebagai petunjuk ya teman-teman. Jadi bukan untuk menunjukkan kalau cara memilih jurusan kalian salah atau benar. Gimana cara menentukan jurusan? Pertama-tama, pahami minat dan bakat diri. Minat cenderung mengarah pada hal-hal yang kita sukai, sedangkan bakat adalah apa yang kita mampu lakukan dan memang bagus di bidangnya. Mengetahui minat dan bakat diri kita bisa membantu kita dalam memilih jurusan kuliah yang tepat. Dari situ juga kita bisa lebih mengetahui potensi diri beserta kelebihan dan kekurangannya. Sehingga kita dapat lebih terarah dalam memilih jurusan dan dapat mengurangi kemungkinan salah pilih jurusan. Kedua, berkonsultasi dengan orang-orang terdekat yang berpengalaman atau profesional. Konsultasi bisa dilakukan dengan siapa saja, misalnya dengan orang tua, teman, guru BK, bahkan konsultan pendidikan. Berdiskusi dengan orang yang sudah berpengalaman dan jangan malu bertanya. Ingat, malu bertanya sesat di jalan. Dengarkan pendapat dan saran mereka, kemudian sesuaikan dengan keinginan diri sendiri. Ketiga, lakukan riset terhadap jurusan yang akan dipilih. Riset ini bertujuan untuk mendapatkan informasi pendukung, seperti letak kampus, biaya yang dibutuhkan, akreditasi, prospek kerja, dan lain-lain. Kamu dapat membuat daftar jurusan kuliah yang sesuai dengan dirimu, bisa dari jurusan yang kamu inginkan maupun dari rekomendasi. Kemudian kumpulkan hasil riset tersebut dan bandingkan data tersebut untuk mendapatkan jurusan yang paling tepat.
Dan keempat, pertimbangkan prospek kerja. Semua jurusan memiliki peluang kerjanya masing-masing. Kita bisa memilih jurusan dengan prospek kerja yang menjanjikan atau sesuai dengan pekerjaan yang kita inginkan dan cita-cita ingin dicapai. Terakhir, yaitu kelima, pahami keuntungan dan konsekuensi dari pilihan tersebut. Ingat, tidak ada yang sempurna, termasuk jurusan kuliah. Bisa jadi jurusan kuliah A sesuai dengan minat tetapi prospek kerjanya rendah dan kurang menarik. Atau sebaliknya, jurusan kuliah B tidak sesuai minat tetapi kemampuan kita baik di sana. Sebagus apapun jurusan yang akan kita ambil, tetap akan memiliki kekurangannya sendiri. Itulah mengapa kita harus mengetahui konsekuensi yang ada. Jangan hanya dari sisi positif atau keuntungannya saja. Ingat, jangan ikut-ikutan teman. Follow teman di Instagram, Twitter, YouTube sih boleh. Tapi kalau jurusan jangan deh. Memilih jurusan karena ikut teman malah akan merugikan diri sendiri. Pilihlah yang sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Meski berbeda jurusan dengan teman, tidak masalah tidak ada teman semasa awal kuliah. Teman akan datang sendiri seiring berjalannya waktu. Lalu jangan setengah-setengah. Pendidikan untuk mengembangkan diri sesuai apa yang benar-benar kita inginkan. Jika kita belajar dengan tekun sambil menikmati prosesnya, maka kita akan menguasai bidang yang akan kita pilih. Bukan belajar dengan setengah hati dan penuh keluhan. Rambut boleh setengah-setengah, tapi kalau pendidikan ya sepenuh hati dong guys. Lalu ketiga, jangan memilih jurusan hanya dari pelajaran yang disukai. Bidang perkuliahan itu jauh lebih luas dibandingkan belasan pelajaran yang ada di sekolah. Contohnya ada arsitek, teknik sipil, psikologi yang tentunya tidak ada di sekolah. Kita tidak bisa terpaku memilih jurusan hanya pada pelajaran di sekolah yang disukai atau kuasai. Yakinkan diri sendiri bahwa segala kesulitan dalam menjalani jurusan adalah hal yang wajar. Oleh karena itu, tentukan pilihan berdasarkan keinginan dan niat tanpa paksaan dari berbagai pihak. Oh iya, tadi aku sempat bilang salah satu cara untuk menentukan jurusan adalah dengan memahami minat dan bakat. Mungkin di antara kalian ada yang masih bingung, kalian minatnya di mana atau bakat kalian apa. Minat yang kita miliki akan memberikan energi positif untuk membantu kita mengejar cita-cita. Jadi kita bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat kita. Apapun kesulitan yang akan dihadapi saat kuliah nanti, teman-teman pasti enjoy dan merasa tertantang untuk mencari solusi. Berikut bagaimana cara menemukan minat dan bakat yang kita punya. 1. Ketahui hobi dan baik. Hobi apa yang teman-teman lakukan itu bikin enjoy dan happy. Itu bisa menjadi petunjuk mengenai apa minat dan bakat teman-teman sebenarnya. Lalu 2, ketahui apa yang kamu suka. Jika kegiatan yang kalian suka ada banyak, kalian bisa menyaring dan menemukan beberapa hal yang ingin dilakukan setiap saat. Tuangkan minat kamu ke dalam apa yang kamu suka dan dalami kegiatan yang kamu suka. Lalu ketiga, tanyakan ke orang terdekat. Kadang, orang terdekat seperti sahabat dan orang tua lebih mengetahui kita dibandingkan diri sendiri. Teman-teman bisa ditanyakan apa yang membuat teman-teman spesial di mata mereka. Setelah itu, evaluasi apakah kelebihan itu benar-benar ada. Keempat, berani mencoba hal-hal baru. Kita nggak akan pernah tahu kita punya bakat sesuatu jika kita tidak mencobanya. Siapa tahu teman-teman memiliki bakat seperti menjahit, coding, fotografi. Jangan takut dan malu untuk mencoba hal baru. Bisa jadi kalian memiliki bakat yang terpendam yang belum kalian sadari. Lalu kelima, mengikuti tes minat bakat. Tes ini merupakan modul psikologi untuk mengetahui kecenderungan psikologi seseorang. Melalui jawaban teman-teman, bisa berbagai kecenderungan, termasuk hal yang diminati, potensi, kekuatan, dan kelemahan. Hasilnya nanti akan menyimpulkan jurusan kuliah apa yang cocok untuk teman-teman. Nah, setelah mendengar informasi mengenai cara-cara memilih jurusan yang tepat, mari kita mendengar bacaan kitab suci yang diambil dari Ulangan 1 ayat 19-40. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu, ke arah pegunungan orang Amori, seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori.
yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah, seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kupandang baik, jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita, demikian, negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik, tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori, supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dan dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya. Sepanjang jalan yang kamu tempuh, sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, Ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjakannya itu. Karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan, juga kepada Tuhan murka oleh karena kamu, dan ia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun, pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Dan anak-anakmu yang kecil, yang kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, merekalah yang akan masuk sana, dan kepada merekalah aku akan memberikannya, dan merekalah yang akan memilikinya. Tetapi kamu ini, baliklah, berangkatlah ke padang gurun, ke arah laut Teberau. Demikianlah Injil Tuhan. Setelah mendengar ayat kitab suci, marilah kita berenung. Dalam Injil tersebut, Musa mengingatkan kepada orang Israel tentang perjalanan mereka dari Horeb ke Kadesh Barnea. Tuhan telah memberikan tanah kepada mereka, namun mereka tidak percaya dengannya dan mempertanyakannya, lalu mengirimkan beberapa orang untuk menyusuri tanah tersebut. Mereka kembali dan berkata bahwa tanah itu baik, namun ketidakpercayaan terhadap Tuhan tersebut membuatnya murka, sehingga mereka pun tidak bisa memasuki tanah tersebut. Hati yang tidak percaya merupakan akar dari masalah ini. Semua ketidaktaatan kepada hukum-hukum Allah dan ketidakpercayaan akan kuasa dan kebaikannya mengalir dari ketidakpercayaan akan firman-Nya, karena semua ketaatan sejati muncul dari iman. Maka dari itu kita seharusnya berterima kasih kepada Tuhan atas segala berkat yang sudah Ia limpahkan kepada kita dan menyerahkan diri kita kepadanya. Jika kita berani mengembangkan iman dan sepenuhnya percaya kepada Tuhan, maka kita akan memiliki kekuatan untuk terus berjuang dalam hidup, untuk berhasil dalam menyelesaikan masalah, dan berkuat hati kepada janji-janji yang sudah diberikannya.